Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Rahmat RPF 17. Semoga teman-teman dan kawan-kawan diberikan kesehatan selalu ya. Kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. 1 tahun yang lalu gue itu pernah membuat konten tentang sebuah isyarat dari permainan lato-lato dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kayaknya seperti itu ya judulnya ya. Gue membuat konten seperti itu. Kenapa gue membuat konten seperti itu? Karena gue waktu itu ya, waktu pas membuat konten itu di saat terjaga ya antara tertidur dan antara mata gue itu masih melek. Gue bercerita itu sama Habib doang. Teman gue masih keturunan Habib. Gue cerita kayaknya bang, nanti bang tahun 2024 ini 2024 nanti gitu ya. Waktu itu kan gue ceritanya tahun 2023 ya. Kayaknya bang tahun 2024 ini akan ada kejadian yang benar-benar mengerikan lah. Kejadian yang benar-benar mengerikan. Jadi siap-siap aja nih teman-teman keimanannya ya. Karena ini fitnah-fitnah. Fitnah-fitnah tuh udah mulai bermunculan di mana-mana. Dan kasus Vina Cirebon ini baru awal ya. Baru awal. Kasus Vina Cirebon ini baru awal. Dan tersangkanya pun masih tanda tanya ya. Tersangka dari Peggy Perong ini masih tanda tanya. Karena banyak dari para netizen ataupun orang-orang itu beranggapan bahwa Peggy Perong ini tidak bersalah. Dan kalau saya melihatnya juga emang sedih juga ya kalau dilihat dari rekam jejak digitalnya Peggy Setiawan ini ya, bukan Perong ya. Peggy Setiawan ini rekam jejaknya ini Peggy Setiawan ini orang yang rajin ibadah, taat ibadah ya. Jadi hati-hati nih, kalau kita menzolimi orang-orang yang taat ibadah, orang-orang yang gemar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati ya. Hati-hati aja karena Allah itu nggak mau kasihnya ini sampai terluka gitu. Hati-hati karena azab Allah ini lebih kejam ya. Azab Allah ini bukan hanya ada di akhirat aja, dunia juga bisa dikasih sama Allah Subhanahu wa taala azab itu. Jadi azab itu ada di dunia dan ada di akhirat, itu berlaku ya. Jadi hati-hati kalau kita menzolimi kasih Allah gitu. Nah ini baru awal, tapi gue gak mau menceritakan apa yang gue lihat ya. Apa yang gue lihat itu sangat mengerikan banget. Jadi ya intinya teman-teman siap-siap aja lah dengan keimanan, ya, ketakwaan, dan teman-teman gak usah takut dengan siapapun. Takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Iya, di dunia ini nggak ada yang kuat, di dunia ini nggak ada yang besar, di dunia ini nggak ada yang kaya ya. Yang kuat, yang kaya itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi lu harus yakin Allah itu ada gitu. Jadi ketika lu ibadah, ketika lu sholat, lu harus bisa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi yang gua harap, gua bukannya bermain-main ini, berkata-kata tuh gua nggak mau main-main. Karena gua ya insya Allah lah, cuma gua nggak mau mendahului kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Gua nggak mau mendahului kehendak Allah Subhanahu wa taala gitu. Cuma yang gua lihat ya, semoga apa yang gua lihat ini itu turunnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Itu turunnya dari Allah Subhanahu wa taala apa yang gua lihat gitu. Ya, sekarang kan kasus Vina ini kan kalau gue bilang ya
menggemparkan seluruh Indonesia lah. Iya, sebenarnya juga buat pembelajaran juga sih buat kita, ya kan, buat kita semua ini. Terus saya juga apalagi ini pembelajaran lah buat bapak-bapak polisi ya. Pembelajarannya seperti apa? Ketika memang ada kasus ya mungkin harus cepatnya diselesaikan, jangan sampai mengulur-ngulur waktu sampai 8 tahun ya kan. Nah, saya juga kan di sini kan akhirnya para netizen ini kan bola liar ya ke sana ke sini jadi menduga-duga gitu. Nah, ini sama aja kalau menduga-duga itu kan sama aja fitnah, ya kan? Belum tentu ada kebenarannya gitu kan. Ya, gue sih berharap ya di kasus Vina Cirebon ini nggak berlarut-larut gitu. Cepat tuntas gitu ya. Apalagi ya Bapak Kapolri kan udah tegas gitu. Kalau emang nggak bisa uh, menghabisi ekornya, saya potong kepalanya kan. Oke, jadi dari gua dulu buat konten tentang isyarat sebuah lato-lato yang booming di tahun 2023 ini, iya, dan gua pernah ngomong, ya kan, di tahun 2024 ini ya, di bulan Mei lah, kasus Vina Geger kan, itu hanya awal. Jadi, ah, gua nggak mau mendahului Allah Subhanahu Wa Taala ya, emang ya yang gua lihat sih emang mengerikan. Jadi teman-teman harus siap-siap, namanya keimanan ya, teman-teman harus benar-benar siap dengan keimanan karena ini udah zaman zamannya fitnah. Oke, thank you ya, terima kasih. Semoga teman-teman ibadahnya semakin rajin.